di minggu yang lalu. Mudah-mudahan istiqomah kita menjadi penyebab dipermudahkannya segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak-bapak, malam ini saya ingin menyampaikan satu hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, Nabi berpesan kepada masyarakat di kota Madinah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayyuhan nas afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata baginda Nabi, wahai para manusia, tebarkanlah perdamaian. Yang kedua, berikanlah makan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Yang keempat, sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. 4 amalan ini kalau kita kerjakan, maka jaminannya kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Mari kita lihat Pak, 4 amalan ini yang memang salah satu daripada jaminannya masuk surga. Kira-kira surga itu kata jauh nggak Pak? Jauh. Udah pernah soal? Ini kalau kita lihat fasenya Pak, Masya Allah. Sebelum surga dan neraka, ini kita akan melihat perjalanan yang jauh nih Pak. Perjalanan yang jauh. Apa perjalanan itu? Yang pertama, sebelum kita ada di dunia, ini kita ada di alam ruh Pak. Habis di alam ruh, baru masuk kita kepada alam rahim. Habis di alam rahim yang kedua, baru kita masuk ke alam dunia. Nih Pak, ini kita langkah yang ketiga udah nih, fase yang ketiga di alam dunia. Nanti dari alam dunia ini Pak, baru bisa kita masuk kepada alam kubur 4. Apakah langsung masuk surga? Belum. Entar dari alam kubur itu kita nanti akan masuk yang kelima. Apa tuh? Dihancurkan semua kiamat. Nanti habis dari situ Pak, baru kita dibangkitkan. Habis dibangkitkan itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Habis dikumpulkan di padang mahsyar, kita di situ nanti akan meminta syafaat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menyerahkan amal kebaikan kita. Dari amal kebaikan kita nanti akan ditimbang. Ketika ditimbang, nanti akan masuk kepada hisab, dihitung. Habis itu kita melewati ini namanya jembatan Sirat. Nah, habis itu baru penentuan surga dan neraka. Kira-kira jauh apa? Jauh perjalanannya. Dan kita semua di sini yang hadir, kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, jawabannya nggak ada yang neraka. Nah, 4 amalan ini yang seyogianya setelah Ramadan, masuk Syawal, ini sekarang masuk Zulqa'dah. Mari kita tingkatkan amal kita. Salah satunya 4 perkara ini jangan sampai putus setelah pasca Ramadan. Apa itu? Yang pertama tadi, afshus salam. Kita mengucapkan salam atau menebarkan kedamaian. Urusan kita ini sama manusia. Yang pertama poinnya urusannya sama manusia. Siapapun beliau, siapapun dia, ketika memang wujudnya manusia, maka seyogianya dia sudah mendapatkan yang namanya perdamaian dari minimal ketika kita bertemu mengucapkan yang namanya salam. Jangan ada yang namanya kejahatan di antara kita sesama manusia. Karena hablum minan nas ini perlu kita jaga juga Pak. Jangan hablum minallah, sholat rajin, ngaji rajin, wirid rajin, puasa rajin, tapi urusan sama manusia
berantakan. Apakah seorang bisa masuk surga? Belum tentu. Belum tentu seorang bisa masuk surga. Kalau hablum minallahnya cakep tapi hablum minannasnya buruk, belum tentu seorang bisa masuk surga. Coba kalau kita lihat, Pak, banyakan mana urusan kita sama Allah apa sama manusia? Manusia. Sama Allah berapa kali kita sehari semalam? 5. Sama manusia? Itu juga yang ngejalanin perintah Allah, Pak. Yang nggak ngejalanin hampir tiap hari. Hablum minannas. Kalau kita melihat ini, maka boleh jadi wajar nih. Wajar persyaratan kita minta maaf sama manusia itu lebih sulit dibandingkan kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istilahnya disebut dengan taubat. Kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab hadis dan lain-lainnya, itu yang namanya permohonan maaf sama Allah cuma 3 syaratnya. Taubat. Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah wa ayyadama ala fiqliha wa ayyazima ala ayyauda ilaiha abada. Benar. Tinggalin maksiat, menyesal perbuatan maksiat, udah punya niat jangan akhir mengulangi lagi maksiat, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita semua. Tapi kalau urusan kita sama manusia 3 sama. Ditambahkan 1. Apa itu ayyaqra'an sahibiha? Minimal banget kita terbebas dari kita punya salah sama orang. Mohon maaf, minta maaf. Dan di dalam fikih itu persyaratan maaf sama manusia ketat, Pak. Enggak ujung-ujung cuma WA doang, mohon maaf lahir batin. Tangan nggak bisa berjabat, kaki nggak bisa berjalan, tetap terima. Enggak hanya sebatas itu doang permintaan maaf sama manusia. Lalu bagaimana permintaan maaf sama manusia? Al-Imam Nawawi Al-Mantani di dalam kitab Kasyifatus saja, beliau mengatakan al-istihlalul mubham la yakfi. Permohonan maaf tapi mubham. Mubham itu samar, nggak jelas, kagak data kalau bahasa kitanya. Nggak disebut kesalahannya. Maka apa kata beliau? La yakfi ay la tasih taubatuhu. Tidak sah taubatnya. Lalu bagaimana permohonan maaf kita kepada manusia? Seyogianya ketika kita minta maaf sama sesama manusia, itu kudu disebut kesalahan yang pernah kita lakukan apa? Bang, mohon maaf kemarin motor itu hilang, saya bang sebenarnya yang ngambil. Itu permohonan maaf, sebut kesalahannya. Sudah jadi dimaafin urusan itu mah, habis diomelin urusan berdua. Karena urusan yang pertama syarat bikinnya harus begitu. Nah kalau kita lihat di situ, sulit nggak minta maaf sama manusia dibandingkan sama Allah? Sulit. Makanya Nabi SAW pesan kepada kita, poin yang pertama adalah afsyus salam, tebarkanlah kedamaian, jangan menzalimi satu sama lain. Emang ada sanksinya kalau kita punya salah sama manusia tapi kita kagak minta maaf? Ada, Pak. Sanksinya ada. Rasulullah SAW pernah sabdakan dalam sebuah hadis, ya sahih hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa orang yang punya salah, pernah berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim, perintah Nabi falyatahallalhu minha, maka mintalah dihalalkan dari perbuatan zalim tersebut. Artinya apa? Minta maaf. Nah ini hadis kalau kita pahami, Pak, Rasulullah kagak nyebut di bulan Syawal. Adat dan kebiasaan kita ini kalau minta maaf kudu nunggu Lebaran, nunggu Syawal. Benar apa kagak, Pak? Dari mana dalilnya? Padahal kalau kita lihat, Bapak nanti pulang dari sini boleh Bapak lihat makna Syawal itu apa artinya. Syawal itu artinya, Pak, irtifa, naik tinggi.
Maka di bulan Syawal mestinya meningkat dan naik ibadah kita yang udah pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bukannya saling maaf-memaafkan. Bukan saling maaf-memaafkan. Ini saya ngomong ini bukan berarti saya melarang maaf-maafkan Pak di bulan Syawal, kagak. Nanti lagi keluar dari sini, wah di pusat haram ini Syawal, maaf-maafkan. Bukan. Yang saya tekankan di sini, permohonan maaf enggak mesti di bulan Syawal. Di bulan apapun selama kita melakukan perbuatan zalim dan dosa kepada manusia, udah buru-buru kita minta maaf. Kalaupun andai ada niat tidak minta maaf, Rasulullah melanjutkan ini hadisnya, min qabli ayyukhada li akhihi min hasanatihi. Kalau kita nggak minta maaf sama sesama muslim, tiba-tiba kita meninggal, maka kita yang punya salah itu dia ambil kebaikan kita sama Allah, akan diberikan kebaikannya kepada orang yang kita zalimi. Berarti kita nihil kosong kebaikan kita selama ini karena belum minta maaf di dunia. Iya Ustaz, kalau dia punya kebaikan. Kalau kagak, kalau andai kata dia nggak punya kebaikan, fa in lam yakun hasanatun ukhiza min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kalau andai kata orang yang berbuat zalim kepada muslim, yang berbuat zalim kagak punya kebaikan, nggak punya pahala acan-acan, sepeser pun kagak punya, maka keburukan orang yang dizalimi ini diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Udah punya dosa, nanggung dosa orang lain. Itu sanksi buat orang apa? Punya salah tapi tidak mohon maaf kepada sesama. Maka kalau kita melihat ini, berat apa kagak tobat kita apa manusia? Berat Pak. Nah kalau udah tobat berat sama manusia, Rasulullah pesan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat kita ini benar-benar dikategorikan orang Islam, bisa menjaga sesama orang Islam. Apa yang kita jaga? Lisanihi wa yadihi. Lisan kita jaga, wa yadihi tangan kita jaga. Lisan, fitnah, ngomong kasar dan lain sebagainya jaga. Wayadi tangan kekerasan, kekejaman apapun dijaga. Kalau ini kita jaga Pak, insya Allah kelar datul hablum minan nas kita. Satu. Kedua, Rasulullah berpesan sama orang penduduk Madinah, ketika pengen masuk surga dengan penuh kesejahteraan dan keselamatan, pesan yang kedua adalah wa at'imut ta'am. Berikanlah makan. Kita kan selama Ramadan kemarin udah digembleng Pak. Kita udah dilatih bagaimana sih rasanya kita yang namanya lapar sama haus. Bener apa kagak? Laparnya luar biasa ya. Puasa apa kagak ini? Udah Romanya saya tanya bagaimana rasa lapar sama haus, namanya kagak mau pisan. Puasa apa kagak? Itu luar biasa, kita puasa seharian aja itu. Seharian aja kita puasa, lemesnya luar biasa. Coba kita lihat sesama muslim yang susah ekonominya, ya jangankan yang namanya makan, kadang juga pun air susah. Nah maka ilmu yang udah kita dapat, pelajaran yang udah kita dapat di bulan suci Ramadan, jangan putus di bulan Syawal, jangan putus di bulan Zulqa'dah, terus. Maka sebulan penuh, setahun penuh, kita akan merasakan menguasai puasa Ramadan terus. Maka ada sebuah bahasa itu kan ya, Ramadan ini ninggalin kita, apa kita ninggalin Ramadan? Kita yang ninggalin Ramadan sebenarnya mah. Pelajaran yang udah kita dapat di Ramadan kagak diterapin di bulan yang lain. Jadi berasa Ramadan aja udah begitu. Padahal Ramadan bulan latihan, bulan yang di tempatnya kita bagaimana sosok manusia yang sebenarnya kita mengabdinya kita pada Allah Subhanahu wa taala, merasakan lapar, haus, menahan hawa nafsu. Maka itu kalau kita jaga selama 1 tahun, udah Pak, 1 tahun itu berasa Ramadan terus. Nah maka ketika Allah berikan kita rezeki yang banyak, keluasan rezeki, jangan sampai lupa kiri kanan kita.
Rasulullah kan pernah mesen tuh, kalau kita bikin apa kuah-kuahan tuh ya, apa Rasulullah bilangnya? Perbanyak apanya? Kuahnya. Cuma ini harus jangan ditelan mentah-mentah. Mau benar-benar daging belinya banyak, ngamalin ini habis kuahnya dikasih tetangganya, dagingnya malah gak dikasih. Nah ini parah banget itu memang. Artinya ketika kita memang dalam kondisi sedikit pun rezeki yang diberikan kepada kita, kita masih disuruh, dituntut untuk berbagi biar tetangga yang mencium aroma itu merasakan apa yang kita rasakan. Nah kalau dikasih rezekinya banyak, beli dagingnya banyak, nah jangan kuahnya, kuah yang dikasih, kasih dagingnya dikit juga. Nah ini kan kebersamaan. Coba poin yang kedua, urusannya sama Allah sama manusia. Sama manusia. Tebarkan kedamaian sama manusia. Ya, berikan makan urusannya sama manusia. Nah, poin yang ketiga, kata Nabi SAW, wasilul arham. Ini jangan sampai putus Pak silaturahim kita. Silaturahim itu artinya silah nyambung, rahim yang masih ada kaitan sama rahim kita, namanya disebut silaturahim. Kalau kagak ada urusannya sama rahim, jangan disebut silaturahim, namanya silatul ukhuwah islamiyah. Ini kebanyakan kita banyak istilahnya yang kurang tepat. Mau kemana bang? Silaturahim sama siapa? Oh nama tetangga baru. Tetangga baru silaturahim. Itu namanya silatul ukhuwah islamiyah. Nah silaturahim itu memang ada ganjarannya Pak. Apa ganjarannya? Man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang bahagia, yang senang, diluaskan rezekinya sama Allah, dipanjangkan umurnya sama Allah, maka pesan Nabi falyasil rahimahu, sambung silaturahim. Itu rezekinya dipermudah sama Allah. Kedua, umurnya panjang. Benar ini Pak, umurnya panjang. Ini kagak mati-mati berarti kalau dulu. Ya, umurnya panjang apa maksudnya Pak? Apakah umur yang tadi 80 jadi 81? Jadi 82? Jadi 83? Lah kagak ada teman WA-nya Pak. Udah pada meninggal semua. Ini ada di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, panjang umurnya itu bukan maksud umurnya nambah. Bukan maksud umurnya nambah. Yang tadinya udah 60 udah tetap 60, kagak mungkin jadi 61, agak jadi 62. Nah, apa yang dimaksud dengan umur panjang di sini? Itu yang dimaksud dengan umur panjang di sini adalah ziyadatul barakah. Jadi pada usia yang Allah tetapkan misalnya 60, karena dia ini rajin banget silaturahim, umurnya dipanjangin, maksudnya usia 60 itu Allah perbanyak keberkahannya. Nah maka kalau kita lihat usia Nabi meninggal berapa tahun? 63. Di sini usia udah ada 63. 17 semua. Hampir 63. Wah, Romani udah dikit-dikit ini Pak. Ini kalau kita lihat seperti ini, maka silaturahim itu mempunyai potensi besar buat kita, barokah kita tambah banyak. Yang tadinya di usia 59 biasa aja Pak, pas di usia 60 karena wafatnya pada usia 60, keberkahannya diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sebab silaturahim. Bahkan ada ancaman juga dari Nabi Pak. Silaturahim kalau api putus, kata Nabi SAW, la yadkhulu al-jannata qati'ur rahim. Kagak bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Yang benar silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi apa silaturahim? Nah, gimana Pak? Rahim. Yang tepat itu Pak silaturahim. Karena tadi hadisnya falyasil rahimahu, silaturahim, nyambung silaturahim kita.
yang masih ada urusannya sama rahim kita. Kita punya abang, kita punya adik, ya itu masih nyambung dengan serahim. Nah itu yang akan menambahkan rezeki kita dan diluaskan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ingin masuk surga dengan penuh kesejahteraan adalah wasoddu bil laili wan nasu niyam. Sholat di malam hari, kondisi manusia sedang tidur. 4 amalan ini, yang pertama tebarkan kedamaian urusan kita sama Allah sama manusia. Yang kedua berikan makan urusan kita sama Allah sama manusia. Yang ketiga silaturahim urusan kita sama Allah sama manusia. Yang keempat sholat urusan kita sama Allah sama manusia. Sama Allah. 3 urusannya sama manusia, 1 urusannya sama Allah. Berarti kalau sama manusia isinya disebut hablum minan nas. Kalau sama Allah namanya hablum minallah. Kalau ini seimbang, maka jaminannya tadkhulul jannata bisalam. Berarti kalau kita melihat hadis ini, Pak, zikir mulu, wirid mulu, puasa mulu bagus. Tapi kalau kurang bagus sama manusia belum tentu masuk surga. Lah, yang manusia bagus Ustaz, royal, baik, kita sholat, belum tentu juga masuk surga. Berarti kita sama Allah juga bagus, sama manusia juga bagus. Nah ini kalau kita pengen istiqomah dan kita ingin nuansa di bulan Zulqa'dah, ini masuk Zulqa'dah ya, Zulqa'dah ini nuansanya kayak nuansa Ramadan kemarin Pak, kita terapin. Kalau di bulan suci Ramadan tiap malam ada istilah sholat sunnah, namanya sholat apa? Tarawih. Berapa rakaat? 23. Ya sholat 23 sholat tarawih. Ini kalau andai kata kita ingin nerapin di sini, Nabi bilang wasallu bil laili, sholatlah di malam hari. Apa yang dimaksud dengan sholat di malam hari di sini? Sholat tahajud. Rakaatnya berapa tahajud? 2. Ya, yang 2 mulu kerjanya. Iya, ini sholat tahajud Pak, nggak ada batasan bilangannya berapa. Kalau andai kata kita pengen buat kayak 23, boleh enggak? Nggak boleh, silakan berangkat. Ya silakan, cuman maka boleh begini 2 rakaat sampai 20. Entar 3-nya witir. Hanya di masalah. Itu kita terapin. Minimal banget kalau emang 20 berat. Tadi tuh engkau bilang berapa kok? 2 rakaat. Kita sholat itu. Nah kan kita udah di tempat di bulan Ramadan. Kita kalau misalnya sahur pas azan apa sebelum azan? Sebelum azan. Itu sebelum azan ngapain kita? Makan. Makan apa ngerokok dulu? Apa kita sholat dulu? Itu kalaupun kita terapkan Pak, sholat dulu tuh misalnya ya, seberapa lamanya coba? 2 rakaat tahajud. Nah itu kalau kita sebulan udah jalanin itu semua, jangan kita tinggalin di bulan setelah Ramadan. 2 rakaat minimal banget. Kita sholat munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu mustajabah itu adalah di malam hari. Ketika kita minta mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malaikat-malaikat Allah lagi turun Pak. Ini malaikatnya namanya malaikat rahmat, bukan Israel. Nah Israel mah ini roman-romannya tipis, harapan ini ditarik semua romannya. Ini malaikat rahmat turun di malam hari. Untuk apa? Membawa doa-doa hamba Allah yang minta pada Allah di malam hari. Ini salah satu keistimewaan sholat tahajud. 2 rakaat minimal banget. Nah, kedua sunnah yang jangan sampai kita tinggal seyogyanya. Qobliyah ba'diyah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Bulughul Maram yang kita kaji. Nabi pernah bilang begini Pak, man sholat
isnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya bihinna baitun fil jannah. Siapa orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, niscaya akan dibangunkan dengan orang tadi sholat 12 rakaat itu surga. Di dalamnya adalah rumah, dibangun rumah yang di dalamnya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan 12 rakaat ini? Riwayat Imam Tirmizi ini menjelaskan riwayat 12 rakaat ini. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan 12 rakaat itu, ayo Pak, kita hitung. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur namanya qobliyah. Pernah nggak Pak kita sholat qobliyah zuhur 4 rakaat? Pernah nggak? Paling dua masih bagus Pak daripada kita sholat, qobliyah. Ntar kita terapin ini, ilmunya udah dapat 4 rakaat sebelum zuhur. Dia nggak pakai tasyahud awal nggak Pak? Langsung aja 4 rakaat. Dan boleh pelaksanaan penerapan 4 rakaat sekaligus boleh cuman di siang hari. Kalau di malam hari kagak boleh. Makanya ada yang sholat tarawih itu pakai formasi 4-4-3, kagak sah. 4-4-3 udah sebelum bola Pak. Coba 4-4-3. 4 rakaat. Kalau 3-nya masih sah itu. Witir ada yang mengatakan 3 sekaligus sah. Yang kagak sah itu 4 sekaligus. Iya sih, ujung-ujungan 8 rakaat. Boleh aja silakan. Mau 8 rakaat kek, 4 rakaat kek, 20 kek. Cuman kalau udah malam, sholatul laili masna 2 rakaat. Nah, kalau tengah hari bolong, siang-siang itu nggak ada larangannya. Boleh arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Namanya disebut qobliyah zuhur. Silakan Pak. Besok kita terapin nih. 4 rakaat. 2 salam apa? 2 rakaat salam. Boleh, 2 rakaat boleh. Sekaligus 4 juga boleh. Nah, itu yang pertama 4. Yang kedua, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa jadinya? Nah, yang ketiga, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa jadinya? 8. Yang keempat, 2 rakaat setelah isya. Berapa jadinya? 10. Yang kelima, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa? 12. Itu jaga, amalin. Bunya bihinna baitun fil jannah, dibangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti itu Ustaz, yang itu aja udah, yang sunnah kita jalanin, yang fardu kagak kita jalanin. Parah ini Pak. Yang sunnah dijalanin, yang fardu malah ditinggalin. Justru fungsinya sunnah apa? Buat nambel. Nah, ini kalau kagak sholat fardu apa yang mau ditambel? Nah, kagak sholat apa yang mau ditambel coba? Nah, itu namanya istilahnya di dalam fikih disebut namanya bab sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah apa Pak? Muakkadah, yang benar-benar itu dianjurkan sekali. Nah, kalau yang sholat sunnah ghairu muakkadah, yang tidak ditekankan lagi, kebalikannya 2 rakaat sebelum zuhur dulu. Tadi kan sebelum zuhur yang muakkadahnya berapa? 4. Berarti yang ghairu muakkadahnya berapa? 2. Masih bagus itu. Terus sebelum asar 2 rakaat. Terus sebelum maghrib 2 rakaat. Cuman Pak, maghrib ya. Kita perlu perhatian juga Pak. Kita yang datang telat biar tahu diri, jangan makin ngomel. Kita yang udah pada sholat nungguin yang belum sholat ujung-ujung datang biar tahu diri, jangan pakai sholat sunnah. Udah nungguin dia lama, waktu pengen habis, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Ntar giliran kita tinggal ngomel lagi. Yang begini nih, kejadian pernah Pak di masjid. Kalau kita bahas qobliyah maghrib 2 rakaat, itu menjadi perselisihan ulama Pak. Ada yang membolehkan, bahkan juga ada yang menggunakan, bahkan ada yang tidak membolehkan. Bagaimana cara yang tidak membolehkan itu? Dilihat situasi sama kondisinya.
Kalau situasi sama kondisinya udah mepet, udah Pak, jangan sampai sholat qobliyah maghrib. Dan andai kata nih kalau udah komat ya, udah di komat, Allahu Akbar, imam udah maju, saf udah baris semuanya, rapat lurus barisan semuanya. Ada yang datang nih, udah jangan pakai sholat sunnah, udah dikumandangkan dengan komat, maka ikut serta aja udah langsung. Ini kadang-kadang ditegur dulu, saya belum sholat sunnah, tungguin. Kalau mau sholat sunnah tepat waktu, datang sebelum maghrib ini, wirid dulu datang. Nah ini adanya yang namanya perlu keinsafan kita Pak. Ya, tuh itu sunnah kok. Gue makan tuh 2 rakaat sebelum maghrib. Nah udah segitu tuh Pak. Itu namanya sholat sunnah ghairu muakkadah yang tidak ditekankan banget. Tapi yang ditekankan banget tadi itu tuh 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat ini kita jaga sehari semalam, itu jaminannya rumah dibuatkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya pernah pesan kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, ketika di bulan suci Ramadan kita kan ngadain yang namanya sholat sunat taraweh. Ini kadang-kadang mau cepet-cepet, mau buru-buru, ba'diyah isya dilalaikan. Udah kelar isya, assalamualaikum, langsung udah sholat tarawih aja, rakumullah. Ba'diyah isyanya itu ditinggalkan. Ini kalau kita bandingkan Pak ya, ini kita bandingkan ya, sholat 2 rakaat ba'diyah isya itu lebih afdol dibandingkan kita sholat taraweh. Kalau gitu kita sholat ba'diyah Ustaz kagak taraweh, enggak begitu maksudnya. Ba'diyah juga, taraweh juga. Maksud saya kalau kita ingin mengamalkan hadis Nabi, jangan begitu memilah-milih, amalin semuanya selagi bisa. Bukan terkait tentang siapa cepat dia sholat tarawih, bukan siapa cepat dia sholat tarawih ibadah, bukan itu. Kita ingin mengharapkan pahala, maka ba'diyah isya kerjakan dulu, habis itu baru sholat tarawih. Karena sholat tarawih kan jaminannya cuma diampunkan 2 dosanya. Apa kata Rasul? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan sholat tarawih, itu juga harus ada dasar iman sholat tarawih, harus ada dasar mengharapkan ridho. Ini kan kagak yang diharapin imam cepet. Ya benar apa enggak? Nah iya, baru jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa kita yang pernah kita perbuat dulu. Udah jaminannya itu 2. Kalau tadi sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, apa jaminannya? Rumah di surga. Berarti dia masuk surga apa kagak? Masuk surga. Berarti kalau gitu lebih afdol mana? Ba'diyah qobliyah dengan sholat tarawih? Ba'diyah dan qobliyah. Tapi ini pun kita jangan memahami kalau gitu ba'diyah qobliyah saja. Kita himpun semuanya agar keberkahan diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita ingin istiqomahkan, kan kita udah belajar, udah di tempat 12 rakaat sehari semalam Pak. Nah kita udah di tempat setiap malam selama 1 bulan, berapa rakaat? 23. 20 nya tarawih, 3 nya witir. Banyakan mana? 20 apa 12? Banyakan 20 ya, 20 sebulan, 12 tiap hari. Nah, jaminannya apa? Bunyi baitun fil jannah. Ilmu-ilmu yang udah kita dapat seperti ini sudah sepantasnya kita amalin. Ini salah satu daripada nilai-nilai sunnah yang kudu kita lakukan. Makanya ada salah satu sebab doa kita kagak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Idda'antum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kita kadang-kadang suka ngaku Pak sebagai umat Nabi, tapi kagak mau menjalankan sunnah Nabi. Nah ini Nabi udah mengajarkan kepada kita, udah memberitahu kepada kita bahwa ganjarannya sunnah, beratnya luar biasa. Tapi kalau kita bandingkan Pak, Ramadan dengan bulan selain Ramadan, itu ibadah beratan mana? Selain Ramadan Pak,
Benar, selain Ramadan berat. Kalau Ramadan kita hampir mayoritas menjalankan bersama, jadi ringan dan enteng. Kalau ini kan selain Ramadan, individual, urusan kita langsung sama Allah sendiri-sendiri. Tapi kita di kampung gua, itu kebersamaannya ada semua dalam ibadah, enteng Pak, atau berasa berat. Maka ilmu-ilmu salah satunya yang udah ditempa di bulan suci Ramadan, udah sayang-sayang kalau ditinggalin. Tidak ada bekas pada diri kita, tidak ada asar pada diri kita. Maka 4 amalan ini yang jaminan surga itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita semuanya ingin akhir hayat kita husnul khatimah, diiringi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala.